Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Isma Wafik Adiza Alimi. Saya dari Fakultas Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema penerapan nilai-nilai Islam dalam pendidikan inklusi. Pada saat presentasi, diharapkan Anda memfokuskan mata Anda pada apa yang saya sampaikan. Ketika ada hal yang kurang jelas ataupun yang kurang dimengerti, Anda dapat menanyakan kepada saya ketika nanti di akhir presentasi. Pendidikan inklusi bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi dan menciptakan ruang di mana setiap individu dapat mengakses pendidikan yang berkualitas tanpa terkecuali. Dalam konteks ini, nilai-nilai Islam memiliki peran penting sebagai dasar moral dan etika dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, adil, dan penuh kasih sayang. Sebagai agama, Islam mengajarkan prinsip kesetaraan, keadilan, kasih sayang, tanggung jawab sosial untuk memberikan pedoman yang sangat relevan untuk diterapkan dalam pendidikan inklusi. Konsep kesetaraan dalam Islam ini menegaskan bahwa setiap individu, baik yang memiliki keterbatasan fisik ataupun tidak, memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan dan mengembangkan potensi diri. Selain itu, nilai kasih sayang, rahmah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW mengajarkan pentingnya menciptakan atmosfer yang penuh perhatian dan empati, terutama terhadap mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Ini melalui penerapan nilai-nilai dalam Islam ini, diharapkan pendidikan inklusi dapat menjadi sarana untuk menciptakan masyarakat yang adil, berempati, dan inklusif, di mana setiap anak terlepas dari kondisi ataupun latar belakangnya dapat meraih pendidikan yang bermutu dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Ya. Nah, di sini ada beberapa nilai Islam yang dapat diterapkan dalam pendidikan inklusi. Baik, yang pertama itu ada apa sih? Yang pertama itu kesetaraan dan keadilan. Islam ini menekankan dan keadilan bagi setiap individu tanpa memandang latar belakang, status sosial, ataupun kemampuan fisik. Dalam pendidikan inklusi, prinsip ini diterapkan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa, termasuk anak-anak dengan berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Guru ataupun pendidik ini diharapkan untuk memberikan perhatian yang adil dan setara kepada semua siswa tanpa diskriminasi. Dan yang keduanya ada kasih sayang, di mana kasih sayang adalah nilai utama dalam Islam. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk saling menyayangi dan saling membantu sesama, terutama kepada yang membutuhkan. Dalam konteks pendidikan inklusi, hal ini dapat diwujudkan dengan memberikan dukungan emosional, sosial, ataupun psikologis kepada siswa dengan yang berkebutuhan khusus, serta menciptakan atmosfer yang penuh kasih sayang di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga yaitu menghormati perbedaan ataupun tafahum, di mana Islam ini mengajarkan umatnya untuk saling memahami dan bisa menghargai perbedaan. Pendidikan inklusi ini harus menciptakan ruang yang aman bagi perbedaan antara siswa, baik dalam hal kemampuan, fisik, ataupun cara belajar. Nah, guru dan siswa ini diajak untuk saling memahami dan menghormati perbedaan dengan cara yang positif, serta bekerja sama dalam mendukung perkembangan setiap individu. Yang keempatnya yaitu tanggung jawab ataupun amanah. Dalam Islam, individu itu memiliki tanggung jawab terhadap sesama. Dalam konteks pendidikan inklusi, tanggung jawab ini tercermin dalam sikap guru, orang tua, masyarakat untuk menyediakan akses pendidikan yang inklusif
dan mendukung semua siswa, terutamanya kepada mereka yang membutuhkan. Nah, pendidikan juga diharap untuk berusaha pembelajaran yang tepat dan menyeluruh untuk semua siswa. Yang kelimanya yaitu keadilan dalam akses pendidikan ataupun al-ma'ruf. Islam ini mengajarkan untuk kita melakukan yang baik dan menghindari yang buruk, serta memberikan perhatian khusus kepada mereka yang kurang beruntung. Dalam pendidikan inklusi ini, prinsip ini dapat diterapkan dengan memastikan bahwa siswa yang berkebutuhan khusus mendapatkan akses yang setara terhadap pendidikan yang bermutu, termasuk dalam fasilitas, materi, ataupun dukungan yang mereka butuhkan untuk selalu berkembang. Yang keenamnya yaitu pendidikan sebagai hak ataupun ilmu. Islam ini memandang ilmu sebagai kebutuhan yang penting bagi setiap individu. Pendidikan inklusi mengakui bahwa setiap anak tanpa terkecuali memiliki hak untuk belajar dan berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing, termasuk anak-anak disabilitas ataupun berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, pendidikan inklusi yang berbasis nilai-nilai Islam itu mereka itu berusaha untuk memfasilitasi dan mendukung semua anak untuk memperoleh ilmu dengan cara yang sesuai ataupun dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketujuh yaitu pendidikan yang memberdayakan ataupun ihsan. Islam itu mengajarkan tentang kualitas terbaik dalam setiap amal perbuatan yang dikenal dengan istilah ihsan. Dalam konteks pendidikan inklusi, hal ini berarti mendidik anak itu dengan pendekatan terbaik yang memungkinkan mereka untuk mencapai potensi penuh mereka tanpa ada yang merasa tertinggal. Hal ini juga mencakup untuk penyediaan fasilitas, sumber daya, dan pelatihan yang memadai bagi peserta didik ya, untuk memberikan pembelajaran yang berkualitas bagi semua siswa. Yang kedelapan yaitu mengutamakan kepentingan umum ataupun maslahah. Islam itu mengajarkan selalu memprioritaskan kepentingan umum yang membawa manfaat bagi masyarakat luas, di mana dalam pendidikan inklusi juga prinsip ini dapat diimplementasikan dengan menyediakan kesempatan bagi semua siswa untuk belajar dalam lingkungan yang mendukung kesetaraan serta meningkatkan kualitas pendidikan di masyarakat. Yang kesembilannya yaitu saling membantu dan kerjasama ataupun ta'awun. Dalam Islam, kerjasama dan saling membantu ini merupakan nilai yang sangat ditekankan. Dalam pendidikan inklusi, nilai ini bisa diterapkan dengan mendorong siswa untuk bekerja sama, baik antara siswa dengan kebutuhan khusus ataupun dengan teman sekelasnya itu, maupun antara guru, orang tua, dan masyarakat dalam mendukung proses pembelajaran yang inklusif. Yang kesepuluhnya yaitu kesabaran ataupun sobar. Pendidikan inklusi seringkali menghadapi tantangan yang memerlukan kesabaran ekstra bagi siswa, guru, ataupun orang tua. Islam itu mengajarkan pentingnya sabar dalam menghadapi kesulitan dan ujian. Dengan penerapan nilai sabar, proses inklusi pendidikan dapat berjalan lebih lancar dan efektif, serta memberikan ruang bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus untuk berkembang dengan tempo yang sesuai. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ini dalam pendidikan inklusi, diharapkan dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih manusiawi, adil, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Jadi kesimpulannya, penerapan nilai-nilai Islam dalam pendidikan inklusi ini merupakan hal yang penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil, penuh kasih sayang, dan menghargai perbedaan. Prinsip-prinsip dasar Islam ini seperti kesetaraan, adil, kasih sayang ar-rahmah, dan keadilan sosial memberikan landasan moral
yang kokoh bagi terciptanya lingkungan pendidikan yang inklusif. Islam ini mengajarkan juga bahwa setiap individu tanpa terkecuali itu memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang layak serta dihargai dan diberi kesempatan untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka masing-masing, baik yang memiliki kebutuhan khusus maupun yang tidak. Nah, selain itu juga penerapan nilai-nilai ini saling membantu ataupun ta'awun, kesabaran, tanggung jawab, al-amanah, memperkuat kolaborasi antara pendidik, guru, masyarakat dalam mendukung proses pendidikan yang inklusif dengan menciptakan suasana yang saling mendukung. Nah, dalam pendidikan inklusif ini dapat tercapai sehingga setiap anak itu merasa dihargai, merasa diterima, diberikan kesempatan yang sama untuk belajar. Maka dengan demikian, pendidikan inklusif yang berbasis pada nilai-nilai Islam itu tidak hanya memberikan manfaat bagi individu yang memiliki kebutuhan khusus, berkontribusi dalam membentuk masyarakat yang adil, yang berempati, harmonis, Nah, dari pengimplementasian nilai-nilai ini juga menjadi kunci dalam menciptakan dunia pendidikan yang lebih terbuka, manusiawi, dan lebih keberagaman. Sebelum saya mengakhiri presentasi kali ini, saya akan membuka sesi pertanyaan terlebih dahulu. Maka jika ada pertanyaan, silakan disampaikan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkuat kolaborasi antara pendidik, guru, masyarakat dalam mendukung proses pendidikan yang inklusif dengan menciptakan suasana yang saling mendukung. Nah, dalam pendidikan inklusif ini dapat tercapai sehingga setiap anak itu merasa dihargai, merasa diterima, diberikan kesempatan yang sama untuk belajar. Maka dengan demikian, pendidikan inklusif yang berbasis pada nilai-nilai Islam itu tidak hanya memberikan manfaat bagi individu yang memiliki kebutuhan khusus, berkontribusi dalam membentuk masyarakat yang adil, yang berempati, harmonis, Nah, dari pengimplementasian nilai-nilai ini juga menjadi kunci dalam menciptakan dunia pendidikan yang lebih terbuka, manusiawi, dan lebih keberagaman.